Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran keempat. Nah, oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kalian menyiapkan dulu alat tulis kalian ya, seperti pensil, pulpen, penghapus rautan, dan buku tulis kalian, serta buku pembelajaran penunjang lainnya. Selanjutnya, kalian berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan serta bermanfaat. Amin. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Membuat kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang isinya pendapat atau anjuran dari si pemberi saran kepada orang yang diberi saran untuk dipertimbangkan hendak dilakukan atau tidak. Kalimat saran biasanya disampaikan dengan menggunakan kata-kata seperti berikut ini. Ada sebaiknya, seharusnya, hendaknya, lebih baik, semestinya, dan lain sebagainya. Tentu kalimat yang sopan ya. Mari membaca. Ya, di sini ada sebuah teks yang berjudul Pengolahan Singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Paham ya anak ya? Jadi di daerah Sumatera Barat itu, singkong itu diolah menjadi berbagai macam makanan, yaitu ada gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui. Nah, di sini ada teks tadi ya, penggalan teks dari yang tadi, yaitu teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Oke, di sini berdasarkan teks tersebut, kalimat sarannya adalah, berdasarkan teks ini ya, itu untuk memiliki nilai lebih dari singkong dan memiliki daya simpan yang lama, singkong sebaiknya diolah melalui teknik pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan yang benar. Nah, ini adalah sebuah kalimat saran berdasarkan teks penggalan teks yang tadi ya, tentang berkaitan dengan pengolahan makanan singkong ya. Oke, paham ya anak ya? Jadi kalimat saran itu bisa diawali dengan kalimat atau kata sebaiknya, hendaknya, saya sarankan, dan lain sebagainya. Pagi ini, Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari daerah Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Jadi sesuai dengan istiadat daerah mereka. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda, Edo membawa kue sagu dari Papua,
Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali, Beni membawa panada dari Manado, Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Nah, pada hari itu, semua siswa tampil berbeda, satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Nah, jadi ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing ya. Nah, jadi dari itu Indonesia itu disebut Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Jadi setiap adat istiadat, setiap pakaian maupun makanan daerah itu berbeda-beda setiap daerah. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan, walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda. Namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Nah, jadi kita itu harus saling menghargai ya antar satu sama lain. Jadi tidak boleh kita saling menjatuhkan atau kita saling mencela atau mencemooh orang lain. Terlebih kita itu makhluk sosial manusia itu ya. Jadi kita harus saling menghargai, saling menerima dan saling toleransi terhadap agama, suku, ras maupun lainnya. Jadi kita tidak boleh mencela atau menjelekkan sesuatu hal yang berkaitan dengan orang lain. Jadi kita harus satu, yaitu Indonesia. Keberagaman di rumah. Kira-kira keberagaman apa saja ya yang sering kita temui dalam setiap anggota keluarga di rumah? Ini seperti pada gambar nih ya, ini ada sebuah keluarga yang sangat rukun tentunya ya. Mereka sedang bercengkrama dengan penuh tawa dan ceria. Keberagaman ciri fisik. Nah, berdasarkan gambar ini, di sini tuh ada perbedaan ciri fisik tentunya ya. Nah, di sini ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan ada adik. Ada sini tentunya ayah dan ibu itu tentu berbeda. Satu, ciri fisiknya karena ayah itu kan tentu laki-laki dan ibu itu tentu perempuan. Nah ya, kemudian di sini ciri fisik lainnya yaitu ayah itu rambutnya berwarna hitam dan ibu itu tidak terlihat karena menggunakan penutup kepala atau kerudung kita menyebutnya ya kalau di agama Islam. Kemudian di sini untuk adik nih, adik menggunakan ciri fisiknya itu adik itu di sini agak pendek tentunya karena dia masih kecil ya, sebenarnya kakak itu sudah agak besar. Dan lainnya seperti rambutnya, kalau kakak itu dikuncir kanan kirinya sementara adik tidak, dan kakak itu tidak menggunakan kacamata dan adiknya itu menggunakan kacamata. Oke. Nah, contoh lainnya itu di sini adalah keberagaman karakter atau sifat. Nah, Pak Guru mencontohkan saja di sini ya. Anggap saja di sini misalkan si Siti. Anggap ini adalah Siti. Nah, Siti ini terlihat apa dia? Terlihat seperti orang yang baik ya, peduli, misalkan pandai bergaul, terlihat dia ceria mukanya, wajahnya ya. Lalu di sini anggap ini adalah si Beni. Nah, Beni itu apa? Dia itu tentunya itu apa? Pemalu dan tidak senang keramaian. Terlihat di sini dia walaupun tersenyum tapi tetap kemudian yang ini adalah anggap ini si siapa ya namanya ya. Kemudian ini ya dia terlihat apa nih, dia riang dan terbuka nih mulutnya dia. Jadi seolah-olah dia tuh karakternya itu ceria. Nah, dia tuh bisa membuat suasana yang tadinya itu senyap atau tidak penuh ceria, dia bisa membawa suasana menjadi ceria. Nah, kemudian di sini anggap saja di sini misalkan di sini tuh si Udin. Nah, Udin itu di sini terlihat apa nih? Nah, terlihat itu seperti pendiam ya dan tertutup, di sini kan menutup mulutnya ya. Kemudian di sini cuma mendadakan tangannya atau menandakan tanda kode seperti hai gitu ya. Jadi dia tidak mengemukakan atau mengomong, mulutnya tidak terbuka. Contoh karakter ya, terlihat contoh saja. Kemudian selanjutnya itu berkaitan dengan keberagaman kegemaran. Nah, di sini ada banyak contohnya nih. Sini seperti sini sedang bermain biola, kemudian di sini seperti bermain sirkus ya. Kegemarannya ini bernyanyi, kemudian ini menari ya. Kemudian ini olahraga tuh ya. Nah, di sini memahat atau membuat patung, dan ini adalah memasak atau koki ya. Jadi setiap orang itu memiliki kegemaran yang berbeda-beda ya, keberagaman kegemaran yang berbeda-beda.
seperti karakter, kegemaran, ciri fisik ya dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Nah, maka dari itu kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, keberagaman makanan kesukaan. Nah, tentu setiap orang itu memiliki kesukaan makanan berbeda-beda ya. Di sini Pak Guru mencontohkannya makanan yang sederhana saja, seperti di sini ada tahu, di sini ada tempe, di sini ada ikan dan sebagainya ya. Nah, tentu ada orang yang menyukai tahu, tentu ada orang yang menyukai tempe. Berbeda-beda tentunya. Di sini ada makanan yang terlihat lezat nih, aduh nikmat tentunya ya. Di sini ada sate, misalkan ada orang yang menyukai sate, ada juga orang yang tidak menyukai sate. Nah, sate juga kan ada sate. Ada sate. Contoh lainnya yang paling kita suka banyak temui, contoh seperti sate kambing, sate ayam. Orang juga ada yang suka sate ayam, ada yang tidak suka, ada yang suka sate kambing, ada yang juga tidak suka sate kambing. Itu setiap orang itu memiliki keberagaman makanan kesukaannya yang berbeda-beda. Oke, jadi paham ya. Jadi makanan kesukaan itu walaupun kita berbeda-beda kesukaan, maka kita harus saling menghargai, tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi keberagaman atau perbedaan ini bukan membuat kita saling membenci, jadi atau saling tidak suka satu sama lain, melainkan dengan keberagaman tersebut kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Oke, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Tentunya semoga bermanfaat. Pak Guru mohon maaf apabila ada salah pengetikan maupun pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.